Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Tanto dengan NIM 205 120 400 111 028. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mind map yang telah saya buat. Yang pertama adalah World Citizen, yang memiliki pengertian yakni warga dunia adalah seseorang yang identitas utamanya bukan sebagai anggota warga sebuah negara, suku, atau bangsa, tetapi sebagai anggota umat manusia. Dan seseorang yang siap untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu untuk mengatasi tantangan terbesar dunia. Saat ini, dunia tengah dihadapkan dengan masalah global seperti kemiskinan, yang memiliki contoh Filipina, yang diakibatkan oleh keputusan yang tidak dibuat atau dibuat manusia melalui kekuasaan pemerintah kolonial dan pemerintah yang korup. Selain itu, ada juga perubahan iklim, HAM, dan ketidaksetaraan gender. Contoh dari Global Citizen adalah seorang wanita luar biasa bernama Davinia. Ia lahir di Jamaika dan sekarang tinggal di Washington DC, Amerika Serikat. Ia menghabiskan waktu membantu orang lain. Dia memulainya dengan berbicara dengan teman-temannya di Facebook dan meminta mereka untuk menyumbangkan sejumlah uang. Reaksinya luar biasa dan sekarang mereka telah terkumpul 700.000 sen atau penis dan mengirim lebih dari 120 anak perempuan ke sekolah. Selain Davinia, ada juga Hugh Evans. Ia dibesarkan di Melbourne, Australia. Dia suka mempertanyakan apapun, dan ia saat berusia 12 tahun mulai menggunakan uang untuk membantu komunitas di negara berkembang. Dia pergi ke Filipina saat itu dan melihat betapa buruknya situasi, seperti masalah sampah dan kemiskinan. Dia kemudian menyadari bahwa ini bukanlah hal yang benar. Dia kemudian memulai kampanye anti kemiskinan ketika ia kembali ke Australia, dan ia dan teman-teman kuliahnya melakukan beberapa gerakan mulai konser seni dan musik, dan suatu saat pemerintah Australia akhirnya mendengar suara mereka. Pemerintah menginvestasikan sekitar 6,2 miliar dolar untuk program kesehatan dan pembangunan global. Hugh Evans dan rekannya membuat organisasi bernama Global Citizen pada tahun 2012 yang bertujuan untuk membantu umat manusia menyelesaikan masalah global, seperti kemiskinan, perubahan iklim, HAM, dan ketidaksetaraan gender. Mereka menggunakan musik untuk menarik hati para relawan. Hal tersebut cukup efektif karena organisasi ini memiliki anggota dari 150 negara di dunia dan juga pada tahun 2015 terdapat 100.000 anggota baru yang mendaftar setiap minggu selama setahun penuh. Global Citizen seperti Davinia berhasil membujuk World Bank untuk meningkatkan investasi pada air bersih dan sanitasi. Selain itu, mereka juga dapat membuat Perdana Menteri dari India menegaskan komitmen untuk memasang toilet di setiap rumah tangga dan sekolah di seluruh dunia. Saat ini, miliaran warga memiliki lebih banyak alat dan lebih banyak akses ke informasi. Dunia telah berubah. Jadi, di mana kita? Sudahkah kita mencapai misi kita? Tentu saja belum. Jalan kita masih panjang. Tetapi warga dunia sekarang memiliki kesempatan unik untuk berpartisipasi dalam menjadikan dunia tempat yang lebih baik dengan bekerja satu sama lain untuk merangkul kemungkinan luar biasa dari dunia yang kita bagi. Kemudian saya akan mempresentasikan mind map kedua yang telah saya buat. Dapatkah dunia menjadi tempat yang lebih baik? Menurut para pemerintah dunia, tentu saja kita bisa. Para pemimpin dunia telah melakukan pertemuan PBB di New York untuk menyetujui seperangkat tujuan global, yaitu seperti tidak ada kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan air bersih dan sanitasi, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2001, PBB menyetujui serangkaian tujuan lain, yakni tujuan pembangunan milenium. Dan target utamanya adalah mengurangi proporsi orang miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015. Di mana hal tersebut ternyata melampaui ekspektasi. Kemudian bagaimana cara menjadikan dunia tempat yang lebih baik? Sebagian besar karena pertumbuhan ekonomi, contohnya yang dilakukan oleh India dan juga China. Kemudian indeks perkembangan sosial dapat menjadi patokan kondisi dunia dengan tujuan global PBB. Mengapa? Karena ia mengukur semua hal yang ingin diraih oleh tujuan global, namun merangkumnya menjadi suatu angka yang bisa kita gunakan untuk perbandingan dan mengecek perkembangannya.
di mana angka tersebut dari skala 0 hingga 100, dan semakin tinggi semakin baik. Indeks perkembangan sosial memiliki 3 pertanyaan fundamental tentang sebuah masyarakat. Yang pertama adalah kebutuhan dasar hidup, contoh air dan sanitasi, makanan, tempat berteduh, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga fondasi untuk hidup yang lebih baik, seperti pendidikan, informasi, kesehatan lingkungan yang berkelanjutan, dan lain-lain. Kemudian ada juga kesempatan yang diraih melalui hak kebebasan memilih dan juga kebebasan dari diskriminasi. Kemudian data menunjukkan semakin kita kaya, maka kemajuan sosial semakin meningkat pula. Tetapi ada pula negara yang prestasi kemajuan sosialnya lebih rendah dibandingkan dengan kekayaannya, seperti Rusia yang punya banyak SDA, namun juga punya banyak masalah sosial. Cina mengalami peningkatan pesat dalam ekonomi, namun punya masalah HAM atau lingkungan. India pun juga seperti itu, di mana ia memiliki program luar angkasa, namun jutaan orang masih tidak memiliki toilet. Sebaliknya, negara seperti Costa Rica memiliki tingkat kemajuan sosial yang tinggi, walaupun PDB mereka tidak begitu besar. Hal ini berarti dunia sebenarnya telah memiliki solusi akan hal tersebut. Dan juga kita tidak harus diperbudak oleh PDB. Jika kita ingin mencapai tujuan global, maka kita harus memprioritaskan perkembangan sosial dan mengupayakan solusi di seluruh dunia. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata maupun salah materi, sekiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.